Di jantung sebuah kota perdagangan yang sibuk, hiduplah seorang pria bernama Malik. Ia dikenal sebagai pedagang paling sukses, pemilik gudang-gudang besar yang penuh dengan rempah-rempah langka dan kain sutra terbaik. Setiap harinya, Malik disibukkan dengan perhitungan laba dan ekspansi bisnis yang tak ada habisnya. Namun di tengah gemerlap emasnya, Malik merasakan sebuah kekosongan yang tidak bisa dijelaskan. Seolah-olah semakin banyak harta yang ia tumpuk, semakin sempit pula ruang di dalam dadanya. Ia sering termenung di balkon rumah mewahnya, menatap keramaian pasar dengan tatapan yang hampa. Malam itu, Malik duduk sendirian di meja kerjanya, dikelilingi oleh tumpukan koin emas yang bersinar di bawah cahaya lilin. Ia menghitung setiap kepingnya, namun tak satupun dari koin itu mampu membelikan senyum di wajahnya. Kesuksesan duniawi ini terasa seperti beban yang sangat berat bagi jiwanya yang haus akan makna. Ia menyadari bahwa selama ini ia hanya mengejar bayangan yang akan sirna ditelan waktu. Sebuah kegelisahan batin mulai merayap, menanyakan untuk apa semua ini, jika pada akhirnya ia akan kembali ke tanah dengan tangan kosong. Malik menarik napas panjang, mencoba mencari jawaban di tengah kesunyian malam. Keesokan harinya, Malik melangkahkan kaki menuju masjid besar di pusat kota, mencari ketenangan yang tak ia temukan di rumahnya sendiri. Saat ia masuk, suasana sejuk dan aroma wangi gaharu menyambutnya, seketika menenangkan detak jantungnya yang biasanya berpacu dengan urusan bisnis. Di sudut masjid, seorang ulama tua sedang memberikan tausiah kepada sekelompok kecil jamaah. Malik duduk di barisan belakang, mencoba menyerap setiap kata yang diucapkan. Ia merasa seperti ada magnet yang menariknya untuk mendengarkan lebih jauh, seolah-olah takdir sedang membimbingnya menuju sebuah pintu baru dalam hidupnya. Sang ulama berkata dengan suara yang lembut namun bergetar, menceritakan tentang perbandingan antara dunia yang fana dan akhirat yang kekal. Apa gunanya seluruh isi dunia jika hatimu jauh dari penciptamu? Tanya sang ulama kepada jamaah. Kalimat itu bagaikan petir yang menyambar kesadaran Malik, merobek tabir kesombongan yang selama ini menutup matanya. Ia menyadari bahwa hartanya selama ini justru menjadi penghalang antara dirinya dan ketaatan yang tulus. Malik menundukkan kepala. Air mata mulai mengalir di pipinya saat ia menyadari betapa banyaknya waktu yang ia buang hanya untuk mengumpulkan tumpukan benda mati. Tekad Malik sudah bulat. Ia tidak ingin lagi diperbudak oleh hartanya. Ia kembali ke pasar, namun kali ini bukan untuk berjualan, melainkan untuk memberikan apa yang ia miliki. Dengan tangan yang mantap, ia mulai membagikan kain-kain mahal dan gandum kepada penduduk miskin yang biasanya hanya bisa menatap dagangannya dari jauh. Orang-orang terkejut melihat sang saudagar kaya membagikan hartanya secara cuma-cuma tanpa meminta imbalan sedikit pun. Senyum mulai merekah di wajah Malik, sebuah perasaan bahagia yang jauh lebih nikmat daripada saat ia mendapatkan keuntungan besar dalam perdagangannya. Namun, tindakan Malik tidak berjalan tanpa hambatan. Rekan-rekan bisnisnya datang menghampiri dengan wajah penuh keheranan dan cemoohan. Mereka menganggap Malik telah kehilangan akal sehatnya karena membuang kekayaan yang telah dibangun bertahun-tahun. "Kau akan jatuh miskin, Malik. Kau akan menyesali kebodohan ini," teriak salah satu dari mereka. Malik hanya tersenyum tenang dan menjawab bahwa ia sedang melakukan investasi yang paling menguntungkan di sisi Allah. Ia tidak merasa takut akan kemiskinan karena ia yakin bahwa pemilik rezeki yang sesungguhnya tidak akan pernah membiarkan hambanya terlantar. Puncaknya, Malik memutuskan untuk menjual rumah mewahnya, istana megah yang selama ini menjadi simbol status sosialnya. Ia menyerahkan kunci rumah itu kepada lembaga wakaf untuk dijadikan madrasah bagi anak-anak yatim dan tempat bernaung bagi kaum duafa. Dengan langkah ringan, ia keluar dari gerbang rumahnya untuk terakhir kali hanya membawa pakaian yang melekat di badan dan sedikit keperluan dasar. Tidak ada penyesalan di matanya, hanya ada sinar keteguhan yang memancar kuat.
Ia merasa seperti burung yang baru saja lepas dari sangkar emas yang selama ini mengurung kebebasannya untuk terbang menuju langit ketaatan. Kini, Malik tinggal di sebuah gubuk kecil di pinggiran kota, jauh dari kebisingan pasar. Ruangannya sempit, hanya ada sebuah tikar usang dan sebuah lampu minyak kecil untuk menerangi malamnya. Namun, di dalam kesederhanaan ini, Malik menemukan kekayaan yang sesungguhnya. Ia merasa lebih dekat dengan Tuhannya daripada saat ia sujud di atas karpet sutra mahal. Setiap sujudnya kini terasa lebih dalam, setiap doanya terasa lebih hidup. Ia menyadari bahwa kebahagiaan tidak terletak pada luasnya rumah, melainkan pada lapangnya hati yang dipenuhi dengan rasa syukur dan penyerahan diri sepenuhnya. Wajah Malik kini memancarkan cahaya ketenangan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Orang-orang yang dulu menghinanya, kini mulai melihat keajaiban dalam hidupnya. Meski ia tidak lagi memiliki emas, ia selalu tampak berkecukupan dan bahagia. Ia menghabiskan waktunya dengan mengajar anak-anak kecil membaca Al-Quran dan membantu tetangganya yang kesulitan tanpa mengharapkan bayaran. Hidupnya menjadi bukti nyata bahwa ketika seseorang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik, yaitu ketenangan jiwa yang tidak bisa dibeli dengan harta manapun di dunia. Seiring berjalannya waktu, Malik menjadi sosok yang sangat dicintai oleh masyarakat. Ia bukan lagi Malik si pedagang kaya, melainkan Malik si hamba Allah yang dermawan dan bijaksana. Banyak orang datang kepadanya bukan untuk meminjam uang, melainkan untuk meminta nasihat tentang bagaimana menemukan kedamaian hidup. Malik selalu berpesan bahwa dunia ini hanyalah jembatan, janganlah kita membangun rumah permanen di atasnya. Ia telah membuktikan bahwa dengan melepaskan keterikatan pada materi, seseorang justru akan mendapatkan kemerdekaan yang sejati sebagai seorang manusia dan hamba yang beriman. Kisah Malik mengingatkan kita semua bahwa harta hanyalah titipan yang harus dipertanggungjawabkan. Kekayaan yang sesungguhnya adalah iman yang kokoh di dalam dada dan amal jariah yang terus mengalir meski kita sudah tiada. Mari kita renungkan sejenak. Apakah kita sudah menggunakan apa yang kita miliki untuk mendekatkan diri kepadanya? Atau justru harta kita menjauhkan kita dari jalan kebenaran? Jangan menunggu sampai ajal menjemput untuk menyadari bahwa dunia ini sementara. Jadikanlah setiap harta yang kita miliki sebagai bekal berharga untuk perjalanan panjang kita menuju kebahagiaan yang abadi di akhirat kelak. Terima kasih telah menyimak kisah inspiratif Malik hari ini. Semoga cerita ini mampu menggetarkan hati kita untuk menjadi pribadi yang lebih dermawan dan tidak sombong akan kemewahan dunia. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, jangan ragu untuk menekan tombol like dan bagikan kepada orang-orang tercinta sebagai pengingat kebaikan. Jangan lupa untuk subscribe Nuriyas Channel agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya dari kami. Tuliskan pendapat atau pelajaran yang Anda ambil dari kisah Malik di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetaplah menebar kebaikan dimanapun Anda berada.